Selamat datang di Film Euy, channel yang nyeritain film. Saya Kevin. Kali ini akan menceritakan film tentang bertahan hidup setelah bencana alam di Korea yang berjudul Concentrate Utopia. Langsung aja. Hari itu terjadi bencana di kota. Sebuah gelombang besar dari bawah tanah telah menghancurkan kota dalam hitungan menit. Hanya ada sebuah gedung komplek apartemen yang selamat. Kalau kata warga sebelah mah kena ajab. Karakter utamanya adalah Kim Min Sun yang kasep ini. Karena susah kita sebut saja Jimin. Dan istrinya yang bernama Yong Hwa yang juga kasep. Setelah bencana terjadi krisis sumber daya, tidak ada lagi listrik PLN dan PDAM, apalagi tukang galon aqua. Untung saja ada warung Madura yang masih buka. Jimin membeli beberapa air dan sebuah kolak nangka. Malam harinya ada nenek dari apartemen seberang yang mau menitipkan cucunya karena tempat tinggalnya hancur. Tapi Jimin menolak karena sedang krisis sumber daya. Yeonhwa yang solehah melihat itu dan segera menyuruh mereka masuk. Besoknya Jimin dan istri melihat keributan di lantai bawah sampai terjadi kebakaran. Yeongtak yang melihatnya, kita sebut saja si paman, bergegas ke tempat kejadian dan membantu memadamkan api. Si paman seketika menjadi terkenal atas keberaniannya. Dianggap pahlawan walaupun wajahnya mehong. Si paman berkata, "Kita harus menjaga satu-satunya apartemen yang selamat ini agar tetap bisa dihuni." Lalu mereka membentuk sebuah komunitas apartemen dan si paman terpilih menjadi ketuanya. Kesepakatan pertama mereka adalah karena krisis sumber daya dan warung Madura juga sudah tutup. Hanya pemilik apartemen yang boleh menempati apartemen itu. Semua pengungsi harus diusir, termasuk si nenek dan cucunya tadi. Pengusiran para pengungsi tidak berjalan lancar. Terjadi bentrokan antara pribuma dan pribumi. Maksudnya pengungsi dan pengusir. Kericuhan semakin kacau dan si paman dibabuk sama pipa paralon yang terbuat dari besi. Saat itulah kodam si paman keluar. Dan pengungsi pun terpaksa pergi karena semua penghuni apartemen mengusirnya. Komunitas apartemen itu lalu membentuk tim looting atau sebut saja tim pemulung. Mereka bertugas mulung barang apa saja yang ada di kota yang masih bisa dipakai, terutama makanan. Di perjalanan mereka menemukan beberapa warga kota yang mati kedinginan. Mereka berpikir, mungkin para pengungsi yang mereka usir kemarin juga bakal bernasib sama. Kasihan banget ya. Lanjut. Setiap hari mereka pergi mulung di kota. Semakin hari makin lesu karena sudah semakin sulit menemukan makanan di antara reruntuhan kota. Mereka membagikan hasil mulungnya kepada penghuni apartemen sesuai kontribusinya. Keluarga yang ikut mulung dapat Oreo, yang gak ikut dapat Gori-Gorio. Intinya yang ikut kerja dapat lebih banyak daripada yang enggak. Sampai suatu hari kegiatan mulung mereka mendapat jackpot. Ada Indomaret yang masih utuh berdiri. Dari beras, Indomie, Lekboy, Coca-Cola, Bimoli, Nugget Fiesta, Prutang, Kapal Api, dan sirup ABC semuanya masih ada. Gacor mang. Malam harinya semua pesta, meriah, sambil karaokean lagu rungkat dan manufaktur replika baptis. Di tengah pesta datang seorang gadis muda entah dari mana. Ternyata dia adalah penghuni apartemen itu. Sebut saja Siti. Dia tetangga apartemen si paman, rumahnya bersebelahan. Pesta berlanjut sambil mengenalkan Siti pada warga lain, dan si paman menyanyikan lagu Drown dari BMTH. Keesokan harinya, si paman menemui Siti untuk menanyakan boleh gak pinjam 100. Tentu saja Siti tidak suka dengan tetangga seperti itu. Lalu Siti merasa aneh karena belum pernah melihat si paman selama ini di apartemen. Si paman memperingatkan Siti agar tidak sombong, masa lupa sama tetangga sendiri. Siti bergabung di sebuah riungan ibu-ibu. Ternyata mereka tidak suka sama ibunya Siti. Karena jarang ngobrol, makanya dia yang jadi bahan obrolan. Siti mendadak mules lalu pergi dari sana. Yeonhwa ikut pergi menemani Siti. Siti lalu bercerita tentang si paman tetangganya. Ia mengaku tidak pernah melihat si paman itu. Dia merasa curiga. Dia tahu muka tetangganya itu gak rujit kayak dia. Tiba-tiba terjadi keributan di depan gedung. Ternyata ditemukan sebuah mayat yang merupakan penghuni apartemen. Dia pergi mulung sendiri, lalu ketemu para pengungsi yang sebelumnya diusir.
Mereka balas dendam dengan cara mengusir nyawa orang itu dari tubuhnya. Si paman menerima laporan kalau ada yang aneh dengan warga apartemen yang berkacamata. Lalu warga memeriksa rumahnya dipimpin si paman. Ternyata benar, masih ada warga pengungsi yang disembunyikan oleh orang soleh dalam apartemen. Semua warga lalu mengadakan razia gabungan. Mereka memeriksa semua rumah apartemennya. Ternyata masih ditemukan beberapa pengungsi selundupan. Para warga yang soleh itu mengaku menyembunyikan mereka atas dasar kemanusiaan, karena kalau dibiarkan di luar, mereka bisa menjadi frozen food. Setelah mengusir lagi pengungsi yang tersisa, si paman melakukan rapat warga di lapangan. Di tengah pidatonya, si kacamata muncul dari balkon rumah, lalu ngajeleng karena sudah muak dengan mereka yang tidak soleh. Persediaan makanan sudah menipis. Tim pemulung berangkat lagi. Kali ini mencoba pergi lebih jauh, karena mereka sudah ngulungin semua makanan di area sekitar apartemen. Yonhwa menemui Siti, lalu mereka membahas soal kecurigaan terhadap si paman. Mereka pun memeriksa rumah si paman dengan membobol rumah Siti. Ternyata benar, penghuni asli tetangganya Siti masih ada di sana. Ada nenek yang lagi tidur di kasur, dan ada anak lelakinya yang lagi mati di peti. Siti takut, Yonhwa segera melapor pada warga. Tim pemulung sampai di tempat yang jauh. Jimin sepertinya ingat tempat itu. Jimin lalu nekat masuk ke lorong sempit yang penuh dengan mayit. Dan di ujung lorongnya, benar saja, dia menemukan supermarket Borma yang masih utuh. Sarimi isi 2, Energen, Milo, sampai Garpit juga masih ada di sana. Gacor mang. Tim pemulung pulang dengan kardus hiji ewang. Di tengah perjalanan pulang, mereka dihadang begal oleh para survivor yang sudah tahu info tentang adanya apartemen dan tim pemulungnya. Mereka perang, dan tim pemulung kehilangan banyak barang bawaannya karena harus menyelamatkan yang terluka. Seorang pemulung tewas ketika kembali ke apartemen. Ibunya ngamuk pada si paman karena anaknya meninggoy. Lalu Yonhwa datang dengan warga dan bawa peti isi penghuni asli rumah si paman. Akhirnya identitas si paman terbongkar. Dia bukanlah penghuni asli apartemen. Dia pura-pura tinggal di sana setelah membunuh penghuni aslinya. Keadaan makin keos. Si paman marah pada Siti lalu mengejarnya dan melemparkannya ke jurang. Belum selesai kekeosan ini, warga yang dulu diusir tiba-tiba datang menyerang apartemen. Semua menjadi paciwuh dan buciwuh. Apartemen menjadi arena battle royale. Si paman pun tewas. Di tengah keributan, Jimin dan Yeon berhasil melarikan diri. Mereka kabur tapi tidak tahu mau kemana. Karena sudah mau malam, mereka istirahat dulu, rebahan. Jimin bilang ke Yonhwa, "Maaf, aku sudah membuat banyak sekali kesalahan. Satu-satunya hal benar yang kulakukan adalah menikah denganmu." Pret. Lalu mereka bobo. Paginya Yonhwa bangun, tapi Jimin tidak karena dia meninggoy. Yonhwa nangis dan ada ibu-ibu yang ngintip. Ibu-ibu itu bilang, "Cowok mah emang kayak gitu, Neng. Yuk ikut ibu aja." Yonhwa pun ikut bersama ibu-ibu itu. Ternyata ibu-ibu itu juga punya kelompok bertahan hidup. Mereka tinggal di reruntuhan bangunan, dan Yonhwa akhirnya nebeng hidup di sana. Tamat. Ya, jadi begitulah endingnya. Sangat mempikarunyain sekali ya. Kasian sama ibu-ibunya gitu, ditebengin sama si Yonhwa. Jangan lupa like, subscribe, dan komen request mau film apa. Bye.